ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Selama perjalanan Nabi Muhammad SAW akan bertemu dengan para nabinya dan rasul pemulanya. Ketika sampai di langit pertama, Nabi Muhammad SAW akan bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Muhammad SAW melampaui langit ketujuh, malaikat Jibril tidak dapat menemani Nabi Muhammad SAW karena tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pun kemudian menuju Baitul Maqsur dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad SAW mendapat perintah melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari untuk umat Islam. Nabi Muhammad SAW pun kembali, namun ketika melewati Nabi Musa, beliau menyarankan untuk meminta keringanan waktu sholat. Nabi Muhammad SAW pun sampai bolak-balik beberapa kali untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya diputuskan hanya lima waktu sehari semalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis dalam kitab suci Al-Quran, di antaranya surah Al-Ankabut ayat 45 yang akan dilantunkan oleh saudari kami berikut ini. Minal kitabi wa aqimis sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah Muhammad kitab suci Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut termasuk kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana Nabi Muhammad SAW salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, karena hanya beliaulah yang bisa menjalankan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari peristiwa Isra wal Mi'raj kali ini kita bisa
menjadi refleksi kita semua. Karena kita bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sampai di sini kami menyapa. Segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah, kami hanya manusia biasa. Semoga berkenan mengambil makna. Sebelum kami menutup syaril kami pada siang hari ini, kami ada satu pantun. Petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih, syaril kami tidak